Kedepannya supaya bisa diperbaiki. Oh, dekat sini? Jauh ke Seko. Seko jauh ya, kita rencana mau ke Seko, Pak. Oh, dari mana, Pak? Dari Jakarta, Pak. Oh, biasa ada lewat sini motor yang ojek Seko. Oh, begitu. Oh, udah mulai jalan dari sini. Itu yang tinggi-tinggi motornya ojek Seko itu. Dari Mamuju dong berarti mereka ya. Ojek termahal. Iya. Iya. Oh, ini udah mulai lewat nih. sini. Udah mulai rutenya. Hah? Udah mulai dari sini. Ini rutenya ke sana. Pak, Ada tadi barusan lewat itu kayak tinggi dia anunya, stangnya. Oh, itu dia. Bonceng gabus, bonceng spring bed. Iya. Pak, katanya bawa kulkas juga, Pak, ojeknya, Pak. Iya. Sama spring bed spring itu, bed, kasur. Wih, Sadis sekali, Pak ya. Pak, tapi jalurnya sampai Seko begini terus atau nanti makin ke depan makin ekstrim, Pak? makin ekstrim. Ekstrim. Iya, ini sudah mendingan di sini karena sudah ada kalak sini. Ya. Oke. Kalak perbaiki semua ini. Ya. Tapi se-ekstrim-ekstrimnya kan masih bisa dilewati, Pak. Motor kami bisa lewat, Pak. Lewat itu bagus ini daripada ojek. Oh iya. Ya. Tuh, alhamdulillah mental kita jadi naik nih. Tadi udah down, tapi kata Bapak ojek aja lewat motor kita insya Allah dah. Bismillah aja ya. Siang, jam 1:30 kita mau lanjut lagi ke Seko ya. Kita lihat jalur Seko nih. Tuh, kirinya cakep banget tuh ya. Masya Allah keren banget. Halo Sobat Adventure, kita lanjut lagi nih video part 2 menembus jalur Seko, jalur ojek termahal di dunia. Nah ini kita selepas makan siang, teman-teman melanjutkan gas lagi ya. Kalau kita lihat jalurnya sih masih aman nih buat CRF Rally. Kita nggak tahu ke depannya kayak apa, tapi yang jelas dari hasil mapping kita jalurnya masih ada di Google Map. Kalian tinggal pilih aja Mamuju menuju Bandar Udara Seko, pilih jalur pejalan kaki, nanti ya udah tuh Google Mapnya nyambung sampai sana. Jadi kita agak pede nih karena wah ternyata jalurnya nyambung ya. Nah setelah kita zoom via satelit, memang kita banyak melewati desa-desa. Terus kita zoom masih banyak rumah penduduk. Jadi kita merasa kayaknya sih masih aman nih jalurnya nih. Nah tapi kita ada salah prediksi guys. Perkiraan kita tuh dari sini sampai Bandar Udara Seko itu kan 70 kilo.
Kita pikir kita bakalan bisa langsung tembus tuh. Jadi kita berharap malam ini kita langsung udah sampai Seko, istirahat, tidur. Ternyata semuanya salah guys. Nah, kalian saksiin aja nih videonya nih. Oh ya nih, tuh lihat ada mobil ambulan. Udahlah, pokoknya nanti kalian tonton aja ya keseruan Enduro Rally Explore jalur menuju Seko. Oke, kalian harus coba semua kesini karena kalau yang genrenya motor adventure ini jalur terbaik nih di Sulawesi setelah jalur dari Bukit Olon ya. Menurut Om Embo nih jalur terbaik kedua nih. Tapi di sini levelnya lebih hard guys. Jadi cocok buat kalian yang punya jiwa-jiwa petarung, terus motornya yang kesini juga harus light off-road nih. Alhamdulillah CRF Rally tembus, tapi kalau kalian bawanya motor trail, wah kayaknya itu lebih ajib lagi tuh. Oke, saksiin ya. Akhirnya kita sampai di Desa Kalumpang, mau menuju Seko. Tuh, tuh. Alhamdulillah, kita sudah sampai di rumah makan Mirfah. Ini ada ambulan nih. Masya Allah. Tuh. Kita sampai di Puskesmas Kalumpang. Gokil John. Kita mau beli logistik dulu. Seko ke sana masih 60 kilo, jalur makin ekstrim. Pak, kalau ke Seko berapa jam lagi Pak? Kalau motor kayak kami gini Pak? 1 hari lagi full ini. Waduh, waduh, waduh. Gimana lagi? Turun lagi. Apa boleh buat? Nginep di anu saja. Di apa? Di Desa Batu Makada. Oh iya, Di Batu Makada. perbatasan situ desa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, ayo Pak. Yuk ikut Embo yuk. Puskesmas Kalumpang. Selepas teman-teman ngopi sama ngobrol-ngobrol dengan warga Kalumpang, kita mendapatkan informasi kalau jalur menuju Bandara Seko itu masih 1 hari lagi guys. Asli kita semua kaget. Kok cuma 60 kilo tapi 1 hari? Ini kita masih nggak percaya nih, asli masih nggak percaya. Soalnya kita lihat nih jalurnya kayak gini kan. Jalur double track, terus motor kita kan bisa speed. Pokoknya kita bingung deh kenapa bisa dibilang 1 hari ya. Akhirnya ya udahlah, pokoknya kita gas aja karena kan kita main Noanus, kita nggak tahu ya nanti di depan kayak apa, jalurnya gimana, ketemu apa. Jadi kita semua tuh merasa adrenalinnya terpicu. Jadi kita senang banget nih main-main kayak gini nih. Jadi kita nggak tahu jalur, wah pokoknya asik banget deh. Ada deg-degannya, ada takutnya, ada campur. Jadi kalian sekali-sekali kudu coba nih main-main kayak gini nih. Oke, kita gas lagi guys. Jalurnya asik banget nih buat CRF Rally. Mantul.
belakang roll. Batu dipindahin lagi. Udah bener-bener posisi batu dipindahin lagi. Wih. Bokot, tundukin dikit mas bro. Terlalu dekat. Nundukin dikit ke belakang. Oke. Wih, cakep nih, dari belakang juga roll kameranya nih. Wuhuu. Iya. Oke. Ya, naik dikit lah. Naik dikit tapi safety. Jangan yang dirasain aja, jangan sampai yang berset-berset. Oke. Ini random banget nih. Cakep banget ya. Ceritanya lah kita lagi itu. Oh, jadi gua jasa menyusul dulu. Weh, yang ngerjain, weh. Yang ngerjain, weh. Gua jatuh, woi. Iya tadi ngerem. Tikungan tadi. Iya. Nah, ini udah nggak ngerem nih. Oke. Sip. Trail dia. Majuin ngerem nggak? Udah enggak. Oke guys, baru saja ada accident. Terjadi crash. Om Fauzan dia di belakang menghindari nih karena yang rombongan depannya ngeremnya mendadak. Jadi yang belakang lagi speed, terus jalurnya nikung nggak dapet, akhirnya bannya ngunci nih. Ini aduh, Mamas ini coba dong, jangan kalau di depan jangan ngerem mendadak dong. Belakangnya kasihan. Om Emboja tadi menghindar ke kanan tuh, jadi Om Ojan dapet zong tuh, nggak kelihatan depannya kayak apa nih. Ini salah Mamas Om Ojan nih, asli salah Mamas ini. Oke guys, jadi karena kita kasihkan ngegas ugal-ugalan, dapet jalur yang double track, speed, wah pokoknya kata Mojan kita seperti kejatuhan duren. Jalurnya legit banget ini, buat Cerep Rally emang paling jos tuh. Kalian buru kesini nih, buruan sebelum di aspal. Wah kalau udah di aspal udah hilang jalur adventure-nya nih. Jadi buruan ya. Asik banget ini buat Cerep Rally ini. Oke, kita selanjutnya mau cari bengkel guys, karena motornya Om Ojan itu pindah injekan remnya bengkok.
terus sama kalipernya agak macet tuh. Jadi kita sepakat nanti pokoknya kita jalan kalau ada bengkel kita berhenti dulu, kita benerin motor Om Ojan, sekalian kita ngecek-ngecek guys, nanya-nanya warga jalur di depan seperti apa, apakah aman atau nanti jalurnya makin ekstrim. Jadi kita kalau pas main gini juga harus rajin nih tanya-tanya warga sekitar. Pokoknya berani boleh, nekat jangan. Jadi tetap informasi warga lokal tetap yang terbaik guys. Tapi saran Om Membo, coba jangan hanya cari dari satu orang saja. Karena kita beberapa kali nanya orang tuh kita kumpulin infonya ternyata mereka ada juga yang salah. Jadi enaknya tanya dulu satu, terus nanti tanya lagi dua. Nah ini jembatan udah bagus nih guys, sudah mulai diperbaiki. Pokoknya Seko ini makin kesini sama pemerintah sudah mulai diperhatikan. Jalur-jalurnya juga mulai pemadatan, yang jembatan-jembatan mulai dibangun. Kata warga setempat juga ini sudah lebih bagus dibandingkan mungkin 7 tahun yang lalu ya. Dari Mamuju nih nanti mau coba tembus sampai Bandar Udara Seko, nanti bisa tembus lagi sampai Masamba. Jadi kalian yang lintas dari Sulawesi itu bisa cepet nih, langsung potong lewat jalur tengah, nggak usah melambung. Oke, kita doakan semoga pembangunannya cepat selesai dan teman-teman bisa lewat sini. Kayaknya nanti nih kalian kalau lewat sini nih kalian bakalan kaget nih karena landscape-nya di sini epic banget. Om Membo rasa ini bakal jadi destinasi wisata. Nih harga-harga tanah di sini kayaknya juga bakalan mahal guys. Kita kemarin udah sempet tuh nanya-nanya berapa ini per meternya. Wah cuman ya itu dia, harus nunggu waktu yang agak lama ya. Oke, kita lanjut gas lagi ya guys. Pokoknya Om Membo roll ini, Om Membo roll, jadi kalian dapat view penampakan jalurnya tuh nggak setengah-setengah, nggak menduga-duga. Kalian yang mau kesini udah tinggal tonton video ini aja udah enak pokoknya tuh. Ini kan udah ada rumah tuh ya kan. Kalian gak usah khawatir lah, bisa jajan, bisa makan. Oke, kita ketemu bengkel ya. Kita ada di Desa Tomongan. Nah di sini tuh nggak ada sinyal. Jadi kalian nih bisa beli voucher wifi ya. Dari Shopeng kita juga ada beli voucher wifi itu. Shopeng. Itu rumah makan khas Sopeng sayang. Oh, rumah makan khas Shopeng di Mamuju. Kita beli voucher. Oh jauh. Tuh. Di sini udah nggak ada sinyal. Tolong Pak Presiden, tolong dikasih akses jalan yang bagus sama ini. Kan ada program internet seluruh Indonesia. Betul nggak? Betul, betul. Betul, pemerintah jadi harus ya. Sulit soalnya nanti kalau mau ngehubungin. Ya, ini PR untuk pemerintahan yang akan datang nih. Ini ternyata masih banyak nih. Daerah-daerah terisolir yang belum ada wifi apa namanya? Sinyal internet ya, masih pakai voucher. Harus beli ya. Semoga Mas Gibran dan Pak Prabowo siap menjangkau semuanya sampai ke pelosok negeri. Ya, menciptakan keadilan untuk masyarakat Indonesia seluruhnya ya. Saya tunggu nih. Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita karena motornya Om Ojan tadi udah dibenerin tuh, udah beres tuh semua tuh, remnya udah gitu, injekan-injekannya udah nggak ngonci lagi, pokoknya udah siap gaspol. Nah ini info aja nih, pokoknya jalurnya masih kayak gini terus nih guys. Jadi kita pede, kita gas terus. Kita nggak tahu nih nanti kita endingnya sampai di mana. Tapi kita udah dapat bocoran kan ya, katanya kalau bisa kalian bermalam di Desa Batu Makada. Nah tapi kita pokoknya mumpung waktu masih siang, belum gelap, kita coba kita maju terus nih. Sampai di mana nih kita bisa rest atau istirahatnya nih. Kita mau coba sampai maghrib lah, maksimal maghrib. Kalau ada kampung kita nanti mau coba ngeres di sana karena kan kita juga butuh istirahat ya guys. Nah buat kalian-kalian overall menurut Om Membo kok dari Mamuju tuh
sampai desa Batu Makada tuh pokoknya masih safe banget lah. Kalian kalau mau tektok juga bisa. Jadi kalian gas sampai desa Batu Makada, di sana kalian nginep, besoknya pulang lagi lewat sini. Tapi kalian nggak bakal nyesel karena kalian dapat jalur buat main-main adventure, landscape-nya juga epic dan keren banget nih tuh, ya kan? Oke, kita saksiin aja terus perjalanan kita sore hari ini menuju desa Batu Makada ya guys. Jalurnya kayak apa, Om Embo juga nggak tahu. Jadi ya beginilah main Noanos. Pokoknya semua penuh dengan kejutan. Semua nih 3 rider nggak ada yang tahu. Jadi kita semua tuh dapat nih rasa adrenalinnya dapat. Udah gitu kita nggak pakai leader. Jadi kita juga pokoknya keren dah main kayak gini nih. Om Embo ngikutin ini nih, main ala Om Gareng nih. Wah, thank you nih buat Om Gareng. Kita level main adventure udah kayak gini nih. Wah, pokoknya udah nikmat banget nih. Ngeri-ngeri sedap pokoknya. Tapi kalau berhasil, wah kita puas banget. Kita kayak orang ejakulasi guys. Wah, puas banget pokoknya. Wah, ternyata jalurnya tembus, jalurnya bagus, jalurnya enak. Tapi kalau dapet zong, siap-siap kusut aja pokoknya, kusut udah bawaannya udah nguyek. Oke, sebentar lagi kita akan merasakan jalan jalur Seko yang sesungguhnya nih guys. Pokoknya kalian tonton terus videonya. Ini channelnya buat anak-anak adventure nih yang punya jiwa-jiwa wild adventure. Di sini pokoknya jangan tanya bobo di mana, jangan tanya pulang jam berapa, jangan tanya sama siapa. Ragu, diundur saja guys. Oke, kita mulai jalur Seko ya guys. Lik, jangan ambil jalur yang kanan Lik, nanti orang turun susah. Nih, untung jalurnya kering nih. Coba kalau misalkan hujan, waduh, kusut ini. Oke, mau jalan gas. Oke, ya cakep banget ini. Map saya udah oke juga. Udah, saya rolling depan belakang ya.
Masih 25 kilo lagi. Tuh banyak jembatan-jembatan. Kalian harus jaga keseimbangan kiri kanan. Pelan-pelan aja ya. Sadis ini bener. Oh nggak ada map, ya udah gua aja. Jangan aman jangan. Ini warungnya. Kopi air nggak tuh? Udah tahan talik. Nah, Dik, ini kita jalan kayak begini terus nih, di punggungan gunung ini terus nih. Nah, jalurnya begini terus nih. Tuh, kaki
Istirahat dulu ya. Tahan dulu situ tuh lurusin, ntar naik sini aja. Udah, istirahat situ aja. Istirahat, depan. Gimana? Jembatan Seko gimana? Aduh. Perasaannya gimana? Jujur. Wah sih, demi Allah, demi Rasulullah bos, deg-degan banget gue, yakin sampai bener-bener. Bos, kedalamannya 15 meter bos. Itu tadi Mamas dibantu sama warga lokal? Ya, suruh megangin, saya mau ngasih uang rokok. Bentar. Oke. Gimana jalur Seko gimana? Ya Allah ya Robby. Karena jembatannya panjang kali ya. Tapi sadis lu, bener lu. Lu nggak takut kayak gua. Gua bener buat deg-degan banget gua. Gua takutnya tuh kaki gue yang bleset. Karena kaki gua kan kurang panjang kan. Berarti lu kayak Om Angga Anjani. Kalau Om Angga Anjani emang kalau dia ini kalau udah ketemu jembatan. Gua tuh paling takut banget ya. Mendingan bener-bener suruh di cornering di aspal deh. Iya. Oke. Wah. Lah. Jalan dia lewat kanan. Wih. Oh, lewat kanan ya. Main boleh kiri aja. Tahan. Gua mau foto. Tahan. Seko sadis. Anjay, gokil. Gokil. Ini jalur ekstrim Seko nih. Gokil. Wih. Sadis lu, Bang. Gokil. Gila. Sadis ini. Sadis. Gila. Jalur Seko. Gokil. Bang, keren bang. Wah, gila jalur Seko guys. Mampu gak dia? Fauzan MC dari tim DSC. Mampu gak dia? Wais, dia lolos. Mampu kah Kadim Ganesha menaklukkan jalur Seko guys? Wih, lolos dia.
yang kanan. Lumpurnya kecil. Rusak jembatan. Aman. Lanjut. Untung kering ya, ya Allah, makasih Allah. Takut keburu gelap om, gampang om. Nanti di padang savana Seiko lebih indah om, gue udah tonton soalnya. Ya jangan om, ntar keburu gelap kalau nggak dapet view. Baterai gue aja udah pada habis nih, 3 baterai GoPro gue habis. Gue harus ngecas sebenarnya, tapi bisa pakai baterai kecil aman. Tembusin sampai Morris dulu ya. Udah banyak banget om, GoPro saya lihat nih. Gua jamin nanti padang savana lebih indah dari ini. Tenang. Ya, yuk gas. Itu desa bau. Guys, kita ini sekarang udah jam 5 guys, sama Jan. Sekarang udah jam 5. Langsung ke Seiko. Dari bridge jalan lagi. Bridge mah cuma buat sholat juhur sama asar. Tadi, Ini bridge masih jauh om. Saya bohong aja tadi daripada semangat. Kita baru sampai bawah om. Ya, lalu lagi susah. Lalu udah jalan dulu. Udah jam 5 sore guys, kita belum sholat zuhur sama asar. Yang desa depan bau jalan terus, kita jalan terus. Jauhnya kira-kira sejauh ini. Yang mau tempat kita mau tuju kira-kira jauhnya segini dari tadi tempat kita benerin mobil Om Ojan. Ya, persis ini baru setengahnya. Map saya selalu jalan. Makanya udah gaspol aja ya. Gaspol aja speed. Sungguh banget. Iyalah. Cir. Tuh. Woi. Woi salah nih. Aduh. Ya, satu tadi ya. Lo berhenti tadi. Gua nyemplung. Bang, tolong dorong dikit. Desa Bau mana? Desa Bau? Hah? Di sana? Oke. Yuk jalan terus.
Ya, kita udah sampai di Desa Batu Makada, guys. Nah, harusnya kita istirahat di sini nih, sesuai info orang lokal. Tapi kita memaksakan untuk lanjut terus nih, karena kita pikir jalurnya masih aman. Ternyata kita salah prediksi, guys. Asli salah prediksi. Ini jalur ke depannya nih, udah naik turun gunung, pokoknya ekstrim, udah single track, pokoknya udah jalur off-road buat motor trail. Ini Om Ojan sama Om Kadim udah gas duluan. Akhirnya Om Embo di sini galau nih, nengok kanan kiri lanjut apa enggak. Akhirnya yaudah kita coba maju dulu nih. Kalau ojek-ojeknya lewat sini semua? Iya. Oh iya deh. Ya Pak, makasih Pak.
Nih, dah, nanti ditempel ya. Makasih ya. Dadah. Dadah. Gokil. Kita nggak tembus jalur Seko, nggak tembus. Kita sekarang ada di sini nih. Kantor Desa Batu Makada, Kalumpang Mamuju. Jalurnya ternyata harus naik Punggung Naga ini dan udah sore. Kita nggak mau maksain, katanya 3 jam. Sekarang udah jam setengah 6. Kita ntar kena gelap. Jadi kita memutuskan menginap di rumah Pak Tono. Oke, besok lagi kita lanjutin. One life, live it. Time flies so fast, but memories stay forever. Azrin Rambo.